ada sebuah informasi menarik yang disampaikan kepada saya, yaitu beredar di mayoritas oknum organisasi terlarang, yaitu FPI, diduga bahwa timbulnya konflik nasab ini yaitu oleh orang-orangnya Pak Jokowi dan PKI. Saya pengen ketawa ini dengar ini. Ini narasi dan bahkan tuduhan pitaan sangat keji sekeji-kejinya, mengaitkan terjadinya konflik nasab ini dengan menuduh orang-orang Pak Jokowi dan PKI katanya. Lagi-lagi ini Pak Jokowi lagi, orang Pak Jokowi lagi dan PKI lagi yang menjadi sebuah senjata untuk menipu, mengelabui, membohongi orang-orang, dan bahkan untuk menarik simpati kepada masyarakat Indonesia, khusus pada umat Islam, agar diduga oleh saya menolak, bahkan memusuhi para pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan kebenaran terkait membongkar nasab palsu habaib. Sekali lagi saya katakan, narasi ini, fitnahan ini beredar diduga oleh saya, menurut informasi yang saya terima, di kalangan oknum ormas terlarang FPI. Ini lucu, sangat lucu sekali. Ada-ada aja disambung-sambungkan. Anehnya lagi, segala sesuatu yang kejadian yang ada di Indonesia yang ketika berseberangan dengan Habaib atau Habib atau FPI, itu selalu narasinya lagu lama itu. Cek budak Banten, berita-berita lucu jeung budak letik lucu gitu, teu nyambung, teu asup logika, basi usang. Itu tadi pasti narasinya kaitannya ke Pak Jokowi dan orang Pak Jokowi dan PKI. Begitu saja dari dulu itu. Isu tentang Pak Jokowi dan PKI itu dilambungkan, dipiralkan, dihembuskan, kalau tidak salah semenjak tahun 2015 itu. Bahkan sampai sekarang begitu terus. Kejadian politik atau apa selalu dikaitkannya. Aneh sekali saya ini orang-orang ini. Waras atau kagak nih ya? Nah, ini satu bukti kalau manusia tidak tahu diri, kalau manusia merasa diri selalu benar dan suci, menganggap orang lain itu salah dan salah, dia tidak akan pernah merasa apa yang terjadi kepada dirinya, kepada kelompoknya itu adalah ulah tangan mereka sendiri, akibat mereka sendiri. Seolah-olah yang terjadi kepadanya yang buruk itu bukan kesalahannya. Seolah-olah itu adalah sebuah kedoliman. Padahal mereka tuh tahu ya bahwa segala yang terjadi ditakdirkan oleh Allah kepada kita ini akibat amal perbuatan kita sendiri gitu loh. Bayangkan, masa iya polemik nasab ini dituduhkan fitnah keji ini kepada katanya orang Pak Jokowi dan PKI lagi. Tidak ada kaitannya sama sekali, karena saya ini pelakunya. Saya salah satu pelaku dari terjadinya polemik nasab ini. Apakah mereka tidak paham, tidak mengerti sabab awal terjadinya polemik nasab? Polemik nasab ini kan yang jelas ini yaitu dibongkarnya nasab palsu Habib yang katanya cucu Nabi. Kemudian ditolak
oleh kami-kami yang mengetahui kebenaran. Ya, dikatakan tidak terkonfirmasi berdasarkan ilmu, berdasarkan penelitian ilmiah, data akurat, saintifik dan sebagainya. Bukan oleh ngarang-ngarang. Ya. Mereka tidak paham kejadian penolakan nasab balu ini tidak direnungi. Apakah ini karena ulah saya nggak berkata begitu, nggak mikir begitu? Padahal kan kita tahu dalam Al-Quran ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa berbuat baik dibayar baik, berbuat buruk dibayar buruk. Nah, begitu juga barang siapa yang nasabnya ditolak, maka bisa dipastikan dulunya mereka menolak nasab orang lain kagak. Gitu loh, tahu diri dong. Yang saya tahu ini ya, insya Allah, siapa yang menolak nasab seseorang? Ya, apakah itu oknum Ba'alwi itu, para oknum Habib-Habib itu dulu itu, sebelum polemik nasab, tidak ada yang menolak nasab keturunan Wali Songo di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Apakah tidak ada oknum Habib itu bahkan menolak nasabnya Wali Songo sebagai duriat Nabi, mengatakan Wali Songo bukan duriat Nabi? Dan apakah tidak ada juga di tahun-tahun ini, tahun 2022, 2023, oknum Habib yang sok-sok ngaku cucu Nabi menafikan Wali Songo punya keturunan? Apa tidak ngerti? Ya, itu jauh-jauh hari yang saya tahu, ya, banyak sekali oknum Habib yang menolak nasab Wali Songo, keturunan Wali Songo. Ketika ada keturunan Wali Songo mengatakan nasabnya bersambung ke Wali Songo, banyak sekali oknum Habib yang memarah-marahi. Antum pengen jadi cucu Nabi, antum ngaku Habib, aku duriat Nabi, nasab antum mardud dan sebagainya. Begitu kan? Itu dulu banyak penolakan oleh oknum-oknum Habib tuh kepada keturunan Wali Songo. Juga salah satunya juga ada keturunan Sultan Hasanuddin Banten, sama ditolak-tolak. Ya. Apakah itu bukan sebuah sabab awal itu? Maka ketika ada keturunan Wali Songo yang nasabnya ditolak, dikatakan mardud, dimarah-marahi, dituduh antum ngaku cucu Nabi, antum pengen jadi Habib, anu. Wajar kalau dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pejuang yang sedang menjaga nasab Rasulullah saat ini. Dibuktikan oleh Allah, nasab mereka pun yang ngaku Habib cucu Nabi pun ditolak. Itu hubungan sebab akibat. Mikir. Enggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan orang Pak Jokowi, tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan PKI. Kalau mau jujur, siapa yang dulu awal-awal menolak nasab orang lain? Ya mereka oknum Habib. Kalau tidak salah tahun 2022 aja si Bahar Smith tuh sudah menolak nasab keturunan Wali Songo. Itu dia yang memulai juga. Baru kemarin nih, tahun 2023 atau 2024 nih, Rizik Syihab tuh di Banten baru ngomong-ngomong, ada yang mengatakan Habib menolak nasab Wali Songo, menolak nasab keturunan Wali Songo, nasab keturunan Sultan Hasanuddin. Kemarin udah rame, udah kita lawan-lawan, ya kan? Mikir ya, jangan nyalahkan orang lain. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada kalian kalau kaliannya benar, tidak menolak nasab orang lain. Jangan kaitkan ke politik, ke Pak Jokowi, ke orang Pak Jokowi, ke PKI lagi. Lucu. Dia mah nyalahkan batur bae dia. Seolah dia paling benar. Teu nyapu di kesalahan dia, baheula-baheulana. Kesalahan jelema jam dibela ku dia eta. Anu baheula nyerikeun keturunan Wali Songo. Yang ngeunang sorangan bae dararia. Ada lagi yang bilang oknum Habib tuh dulu saya baca di video tuh.
melihat tuh. Konflik nasab ini adalah bagaikan cendawan di musim hujan. Biasanya kalau akan pilpres akan muncul golongan-golongan yang nanti akan muncul dalam mendukung presiden. Muncul sekarang ini penolakan kepada nasab habaib cucu Rasulullah. Nanti kalau sudah pilpres selesai, pret. Mana buktinya selesai? Mana buktinya selesai? Pilpres sudah selesai. Bahkan pilbub di mana sudah selesai. Buktinya sampai sekarang masih terus kami berjuang. Berarti bukan karena politik. Paham? Siapa nih yang ngomong-ngomong seperti itu? Silakan, ayo. Jangan nuduh-nuduh orang lain. Jangan nuduh Pak Jokowi dan orang PKI lagi. Kalaupun benar, saya juga tidak setuju dengan PKI. Tapi jangan kaitkan polemik nasab ini dengan PKI. Jangan-jangan nanti lu yang PKI ini. Enak aja nyalain orang lagi. Nggak ada kaitannya dengan politik nih, polemik nasab. Kaitan polemik nasab ini gara-gara kalian Oknum Habib dan kalian jongos Oknum Habib yang dulu nolak-nolak nasab keturunan Wali Songo. Itu makanya dibalas oleh Allah Ta'ala, oleh Allah yang balas melalui kami. Mikir, paham. Kenapa dia ngait-ngaitkan karena politik, ngaitkan karena Pak Jokowi, orang Pak Jokowi PKI gitu, dia bisa nanti gitu unggul dia nanti cerdas gitu. Kali-kali otaknya cerdas tuh, otak ngata ulah jumud. Mantak ke jalankan otak hati itu bersih. Nyalahkan batur be dianya. Ngarang be. Itu persis kenapa sebab-sebabnya. Coba kalian pikirkan, kan beda nih antara statement si Rizik dengan si Bahar. Si Bahar tahun 2022 di video kan berkata, ya, Wali Songo itu habaib, asmatkon. Tapi sekarang Wali Songo tidak punya keturunan. Kalaupun ada perempuan terputus, itu Bahar yang katanya murid si Rizik Syihab. Tapi aneh, gurunya malah berbeda dengan si Bahar. Si Rizik nih waktu di Banten ngomong apa? Keluar pengen menarik simpati, itu bagus. Ngalah hati cek orang Banten tiama. Beda jeung si Bahar muridna. Ngomong naon pan? Ada yang nuduh habaib menolak nasab keturunan Wali Songo, nasab keturunan Sultan Hasanuddin. Fitnah, kacau dia. Kenapa beda kamu dengan si Bahar dengan si Rizik? Beda. Udah didesak baru ngaku. Kami para habaib mengakui bahwa Wali Songo dan keturunannya adalah dzurriyyat Nabi. Wah. Udah didesak baru ngaku. Kan aneh, lucu. Beda pendapat. Yang benar mana? Rizik atau Bahar? Mikir. Geus ngacon mungkin geus kacau. Geus teu bener eta. Masih percaya bae. Kan Oknum Habib itu masih percaya bae eta Habib dzurriyyat Nabi, cucu Nabi. Murid jeung guru bae si Rizik geus kacau. Tes DNA aja geus beda. Baheula Rizik Syihab ngawajibkeun tes DNA. Terus minantuna si Hanif ngaharamkeun. Dengan begitu saja sudah ketahuan sekali. Nggak usah orang-orang yang kelas otak profesor, ulama yang ahli nasab enggak. Anak SMP sudah bisa menyimpulkan yang satu dengan yang lainnya sama-sama dengan jenisnya Habib, udah beda berarti ya memang teu bener, palsu, dobol.